Kemudian yang kedua kalinya ya, datang lagi utusan tersebut kepada Rasulullah, bagaimana kondisinya sampai meninggal orang tuanya, kemudian dia tidak melayat karena mendengar pesan. Halo, assalamualaikum. Oh iya Pak. Ya kebetulan saya sudah siap ini, siap insya Allah. Posisi di mana? Oh baik, insya Allah. Ceramahnya jam 10 kan ya? Baik, saya tunggu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Wah panas. Berangkat ya? Belum berangkat nih? Belum, lagi tunggu jemputan ini. Oh, di mana posisi katanya? Lagi di jalan. Umi mau kemana? Umi, kau udah izin kemarin. Mau kemana emang? Mau isi taklim orang tua Oh iya. Di mana? di Azhar Islamic School. Oh masya Allah. Ada talim orang tua. Ya. Oke, baguslah. Ya, Abi mau ceramah masih lama nggak jemputannya? Katanya sekitar 20 menit lagi. Kukunya panjang-panjang. Kayaknya Umi bawa deh gunting kuku di sini. Iya, udah panjang nih. Iya, maaf ya hari Jumat kemarin nggak sempat potong kuku Abi. Iya, harusnya kan jadwalnya tiap Jumat. hari Jumat ya. Maaf ya. Oke, nggak apa-apa. Sini, potong. Abi, ada beberapa ummahat konsultasi sama Umi. Dia itu bingung tentang mana yang harus lebih didahulukan, bakti dia kepada suami atau kepada kedua orang tuanya. Ya kalau soal bakti dan ketaatan itu kan setelah menikah, berarti seorang istri itu lebih mendahulukan suami daripada ketaatannya kepada orang tua. Artinya setelah taat kepada Allah dan Rasulnya, suami itu lebih diprioritaskan ya, dalam hal ketaatan ya. Tapi ini bukan berarti kemudian suami memanfaatkan keadaan lalu membentur-benturkan antara taat saya atau orang tuamu. Itu juga suami yang kurang bijak ya. Jadi suami yang arif, yang bijaksana adalah yang tidak mau membentur-benturkan antara taat saya atau taat orang tuamu ya. Jadi bahkan suami yang baik adalah yang selalu memberikan ruang dan kesempatan kepada istrinya untuk selalu berbakti kepada orang tuanya. Jadi jangan sampai ada suami yang memanfaatkan keadaan itu sehingga dia membatasi gerakan istrinya dalam rangka bakti dan taat kepada orang tua. Jadi sebenarnya masing-masing memposisikan diri saja. Ketika seorang istri dituntut lebih mendahulukan ketaatannya kepada suaminya, maka suami juga harus mengerti. Dia harus arif dan bijaksana, memberikan ruang seluas-luasnya kepada istrinya untuk memperhatikan taat dan berbakti kepada orang tuanya. Begitu. Memang ketaatan istri terhadap suami itu ya segalanya ya setelah Allah dan Rasulnya. Sampai-sampai Nabi katakan, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartu imra'atan an tasjuda li zawjiha." Segitunya ya. Iya. Seandainya aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud di hadapan seseorang, ya maka pasti aku akan perintahkan para istri ini ya, seorang wanita, seorang istri untuk sujud di hadapan suaminya. Tapi kan nggak boleh. Ini saking tingginya kedudukan seorang suami di hadapan istrinya. Bahkan wajibnya seorang istri hormat dan memuliakan suami itu terbawa sampai mati. Setelah suaminya meninggal, dia 4 bulan 10 hari sebagaimana yang dulu pernah Umi tanyakan kan, yang bertanya tentang masa-masa iddah itu. 4 bulan 10 hari itu dia belum boleh menikah, dia tidak boleh berdandan, dia copot perhiasan, bajunya warnanya diatur. Itu kan dalam rangka menghormati suami. Begitu. Jadi saking tingginya kedudukan suami di hadapan istrinya. Kalau terkait materi, Bi, misalkan istrinya ini kondisinya dalam keadaan tidak bekerja, terus orang tuanya itu enggak juga minta, cuman maksudnya
curhat lah sama anaknya, kondisi ekonomi di rumah seperti ini dan lain sebagainya. Kita kan sebagai anak gitu kan merasa nggak tega. Nah itu bagaimana Bi ya? Ya, Terkait materi seperti itu. ya pertama begini, orang tua juga insya Allah pasti memaklumi karena kondisi anaknya yang tidak bekerja, dan orang tua juga tidak mungkin mengharapkan bergantung kepada suami dari anaknya atau anak menantunya. Akan tetapi menantu yang baik selalu juga berbagi, ya, memperhatikan kondisi daripada orang tua istrinya. Karena orang tua istrinya itu walaupun dia mertua, dia kan sudah sama dengan orang tua kan, bagian daripada kehidupan dia. Ya, oleh karena itu kalau istri tidak bekerja dan sepenuhnya mengharapkan materi dari atau nafkah dari suaminya dan tidak ada sumber penghasilan lain, maka disinilah suami yang harus bisa memposisikan diri bagaimana caranya juga supaya istrinya tetap bisa berbagi dan berbakti kepada orang tuanya. Berarti nanti bisa diizinkan dari mengambil nafkah bulanan yang dia berikan kepada istri itu. Misalnya nafkahnya 500.000 atau 1 juta, maka sang istri diberikan kelonggaran, keleluasaan untuk berbagi dengan orang tuanya. Dia tidak boleh melarang, sebab dia sudah membatasi istrinya tidak boleh bekerja di ruang publik, sehingga tidak, konsekuensinya dia tidak bisa menghasilkan uang secara mandiri. Oleh karena itu ya sebagai konsekuensinya dia juga harus memberikan kesempatan kepada istri untuk berbagi kepada orang tuanya, dan itu cara istri berbakti kepada orang tuanya begitu. Ini kan ceritanya lagi bercerita tentang suami yang bijak nih Bi. Tapi kalau seandainya suaminya sebaliknya, maksudnya tidak terlalu, ya boleh saja memberikan tanpa pemberitahuan suami, diam-diam boleh ya? Diam-diam, asalkan uang itu sudah dikasih. Jadi kan pemberian suami kepada istrinya itu kan menyebabkan akibat hukumnya adalah intiqalul milkiyah, yang tadinya milik suami sudah menjadi sepenuhnya milik istri. Karena itu sudah menjadi sepenuhnya milik istri, maka sang istri boleh membelanjakan uang tersebut kemana saja yang dia mau, selama itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk berbakti kepada berbagi terhadap orang tua. Masya Allah. Nah, begitu saja caranya. Nah, terkait dengan ketaatan istri terhadap suami ini, bahkan ada sebuah riwayat yang disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa di zaman para sahabat itu luar biasa ya, digambarkan ada seorang sahabat yang ketika mau pergi berjihad, dia berpesan kepada istrinya, jangan keluar rumah sampai aku pulang. Ya, kemudian Allah uji ini istri ini, perempuan ini, dengan kematian ayahnya. Jadi ayahnya meninggal, lalu dia menerima kabar bahwa ayahnya sudah meninggal. Dia bingung, dia pengen melayat, cuma karena mengingat pesan suaminya, tidak boleh keluar sampai aku keluar. Dulu kan sampai aku pulang. Dulu kan tidak ada WA, tidak ada Facebook. Ya, berbeda dengan sekarang, kita bisa menghubungi, minta izin langsung lewat sarana komunikasi. Nah, karena dia ingat pesan suami bahwa tidak boleh keluar sampai ia pulang, maka dia pun tidak melayat. Dia menunggu suaminya, ya. Ayahnya dikuburkan tanpa anaknya bisa datang melihat dulu jenazahnya. Subhanallah kan? Karena ingat pesan suami. Lalu karena dia khawatir menjadi anak yang durhaka, dia mengutus seseorang untuk datang kepada Rasulullah menanyakan hal ini. Maka Rasul kemudian mengatakan istri tetap wajib dan taat mendengarkan pesan suami. Kemudian yang kedua kalinya datang lagi utusan tersebut kepada Rasulullah, bagaimana kondisinya sampai meninggal orang tuanya, kemudian dia tidak melayat karena mendengar pesan suami. Taat kepada kepada suami. Maka Rasul mengatakan ayahnya dari perempuan yang sudah meninggal itu sudah diampuni dosa-dosanya karena ketaatannya terhadap suaminya. Masya Allah. Jadi sampai begitu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya istrinya dapat pesan bahwa tidak boleh keluar rumah, kemudian sampai orang tuanya sakit bahkan meninggal dan dia tidak sempat menjenguk, insya Allah tidak termasuk
anak yang durhaka. Durhaka. Bahkan orang tuanya akan mendapatkan ampunan dari Allah berkat ketaatannya terhadap suaminya. Begitu. Masya Allah. Oke. Itu mobil merah itu jemputan kayaknya, Bi. Nah, iya betul. Oke. Syukron ya. Hati-hati ya, Bi. Kamu juga Iya. mau berangkat nih. Iya, Jam, hati. jam berapa sekarang? Coba lihat. Ini jam 10 kurang. Oh iya, jam 10, Bi. Oke, syukron ya. Oke, Kak.